Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu untuk menjalani hidup ini. Itu harus kita syukuri dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, Amin. amin. Allahumma. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah bersama Ustadz Ali Hudaybi. Pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini kita akan berbincang sedikit terkait amalan yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur. Karena sering kita lupa sebelum tidur itu kita sudah capek pulang kerja, setelah ngobrol-ngobrol dengan istri, dengan anak, bercanda, kemudian ketiduran. Nah, sebetulnya ada amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan, Pak Ustadz ya. Seperti kita akan sholat, itu kita wajib membersihkan dulu anggota badan kita. Kita mengambil wudhu. Nah, ketika kita mau tidur, apakah ada amalan yang bisa kita lakukan? Karena Masya Allah, ketika tidur itu kan kita tidak ingat apa-apa. Dan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih ya tertidur. Itu. Nah, terbayang oleh kita apabila kita tidur kemudian tidak bangun lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, maka dari itu apa saja sih Pak Ustadz amalan-amalan yang kita bisa lakukan sebelum kita tidur? Baik. Ya, mangga Pak Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan amalan yang diajarkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tidur atau sebelum tidur, saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan umumnya umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih daripada itu. Syukur kalau umur panjang itu diisi dengan amal soleh. Bagaimana kalau tidak? Belum dikurangi tidurnya. Hitung saja misalnya tidur kita dalam satu hari itu 8 jam. Maka usia 60 tahun dikurangi tidur 8 jam, kira-kira berapa tahun Pak Usman? Sekitar 20 tahun tidurnya saja. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kita tidur, kemudian tidur kita ini sia-sia, tidak bernilai ibadah. Padahal dalam Islam semuanya bisa bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ilmu, dilakukan dengan niat ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Penting saya sampaikan ini karena tidur itu diibaratkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Qasim At-Tabarani dalam karyanya Al-Mu'jam Al-Awsat dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam karyanya Syu'abul Iman. Itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah ahli surga itu pada tidur? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, an-naum akhul maut.
tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yanamun. Penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Kalau bahasa ulama, tidur itu al-wafat as-sugro, kematian kecil. Kalau mati beneran, itu al-wafat al-kubro, kematian besar atau wafatul maut. Nah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dengan kematian tidur itu? Karena orang kalau tidur itu ya tidak bisa apa-apa, seperti orang mati. Mau diangkat kemana, kesana kemari bisa gitu. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kita tidur, kemudian tidak bangun lagi, dan tidur kita dalam keadaan sia-sia. Yang mengkhawatirkan lagi, meninggal dalam keadaan tidur dan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau mau tidur, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah gitu ya. Jika engkau ingin tidur, ingin mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau wudu untuk melaksanakan sholat. Agar apa? Agar tidurnya tidak sia-sia. Bahkan dalam riwayat yang lain itu, malaikat akan menemaninya. Ketika seorang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, belok kanan. Apa belok kanan itu? Membalikan badannya ke kanan ke kiri, itu malaikat mendoakan, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu ditemani oleh malaikat, bahkan didoakan agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Quran. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan tidur dengan kematian itu? Dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam jiwa orang ketika dalam kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan menggenggam orang yang belum mati dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Nah, ada yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikembalikan lagi ruhnya itu. Karena ajalnya sudah habis, sudah datang gitu ya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Ada yang ruhnya itu ketika digenggam kemudian dilepaskan lagi, dikembalikan lagi kepada jasadnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, karena ruh itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidur itu merupakan sesuatu yang misteri. Hati-hati kita. Rugi kalau tidur kita sia-sia, tidak bernilai ibadah. Maka anjuran atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur itu adalah berwudu pertama. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun minasyirk. Karena surat Al-Kafirun itu kenapa dianjurkan membaca sebelum tidur? Karena akan menghilangkan, membebaskan pembacanya dari kesyirikan. Jadi dianjurkan juga tuh membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq. Kenapa baca surat Al-Ikhlas? Ya agar tauhid kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dicontohkan membaca surat Al-Falaq? Agar dijauhkan dari orang-orang yang hasud misalnya, dan lain sebagainya. Dan begitu pun kenapa kita dicontohkan membaca surat An-Nas? Agar dijauhkan dari keburukan setan, baik setan dari kalangan jin maupun manusia. Karena dalam keadaan tidur itu kita tidak ingat apa-apa. Ya seperti mati itulah. Makanya Rasulullah kan sebelum tidur berdoa,
bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami dari kematian kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Yang ketiga, Rasulullah menganjurkan agar membaca surat atau ayat kursi. Nah, itu dalam hadis, siapa yang membaca ayat kursi maka sampai subuh akan dijaga dari gangguan-gangguan setan. Yang keempat, saya pernah sampaikan juga, kita dianjurkan oleh Rasulullah membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah itu. Insya Allah kita semua, saudara-saudara yang mendengar ini hafal. Itu dimulai dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai ke bawah. Itu kata Rasulullah, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari, maka dia telah cukup. Telah cukup dari mana? 2 penafsirannya. Telah cukup dari qiyamul lail. Artinya ketika Pak Usman misalnya punya kebiasaan tilawatul Quran pada malam hari, punya kebiasaan sholat witir, sholat tahajud, menghidup-hidupkan malam, memakmurkan malam untuk takarrub kepada Allah, tiba-tiba tertinggal, terlewat, tapi sebelum tidur membaca 2 ayat ini, maka kafatahu, kata Rasulullah, sudah cukup, sudah tercover dengan membaca 2 ayat ini. Artinya amalan-amalan yang dilakukan malam hari itu sudah cukup tercover dengan 2 ayat ini. Maka para imam kalau bisa di sholat isya itu 2 rakaat pertama membaca amanah Rasul ini untuk mengingatkan kepada makmumnya. Syukur-syukur disampaikan keutamaan ini. Penafsiran yang kedua, kafatahu itu pembacanya akan dijaga oleh Allah sampai dia bangun tidur. Akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkannya, tidak disukainya. Jadi ini amalan ringan sebenarnya. 2 ayat ini insya Allah sering kita baca. Ini untuk mengingatkan aja, Pak Usman. Kadang diulas juga ya sebelumnya. Ya, kadang kita lupa. Penting ini kita amalkan. Jadi yang pertama wudu, yang kedua baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kafirun, yang ketiga baca ayat kursi, yang keempat baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Biasakan juga sebelum tidur itu membaca doa apa tadi? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika Allahumma amut wa ahya. Kemudian bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah juga itu sebelum tidur, mohon maaf, tidak langsung tidur, membersihkan dulu tempat tidurnya. Ya, ini normalnya manusia ya, agar tidurnya nyaman, tidak ada hewan yang ikut tidur di situ gitu ya, sehingga tidur atau bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman. Jadi sebelum tidur membersihkan tempat tidurnya dulu. Kemudian ada satu amalan yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bi thalath. Kekasihku, maksudnya Rasulullah, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, agar saya tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini para ulama ada yang menafsirkannya ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, bulan Komariah ya, hitungannya bulan Komariah. Ada juga yang menafsirkannya pokoknya ya 3 hari aja setiap bulan. Jadi yang pertama, agar tidak meninggalkan itu. Yang kedua, agar tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir. Ini sunnahnya nih. Ya silahkan Bapak Ibu mampunya sholat witir sebelum tidur atau setelah tidur silahkan.
Ada 2 riwayat. Rasulullah mengamalkan sholat witir untuk menutup sholat-sholat sunnah di penghujung malamnya. Beberapa riwayat sebelum tidur, sebagaimana riwayat Abu Hurairah ini. Kemudian wasiat yang ketiga yaitu rakaatainid duha. Rakaataid duha ya. Jadi kalau bisa tidak ditinggalkan 2 rakaat sholat duha. Sholat duha ini diibaratkan oleh Rasulullah sebagai sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disunnahkan sholat witir tuh, sebelum tidur. Kemudian Rasulullah itu membiasakan setelah sholat isya itu atau setelah waktu isya itu langsung tidur. Jadi kana yakrahun naum qablal isya. Rasulullah sangat membenci tidur sebelum isya. Wal hadis ba'daha, dalam hadis itu. Dan bergadang, berbincang-bincang apa yang tidak bermanfaat setelah waktu isya. Jadi langsung tidur. Mohon maaf nih ada kucing. Jadi langsung tidur. Kenapa? Karena Rasulullah ingin bangun malam itu, qiyamul lail. Kedua, menurut para ulama, agar tidak tertinggal sholat subuh berjamaah itu. Kita tahu keutamaannya ya Pak Usman ya. Sholat subuh berjamaah itu dalam hadis banyak sekali. Salah satunya man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah itu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan sholat semalaman suntuk itu. Rugi orang yang kemudian bangun subuh tidak sholat berjamaah. Qobliyahnya saja, sholat sunnah sebelum subuh saja, itu fadilahnya luar biasa. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu. Qobliyah subuh itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Makanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Ini keutamaan daripada sholat subuh. Kenapa Rasulullah tidur lebih awal gitu ya. Tetapi bukan berarti melarang bapak-bapak kemudian tidur agak malam, asalkan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tetap sholat subuhnya tidak tertinggal gitu. Ini amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Ada lagi satu riwayat yang mudah-mudahan ini juga bisa terus kita ingat. Ini Rasulullah tuh sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ngomong begini Pak Usman. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang sekarang di hadapan kalian seseorang yang menjadi ahli surga. Penasaran sahabat, tiba-tiba datang orang dalam keadaan selesai berwudu, masih berjatuhan air wudunya itu sambil nenteng sandal gitu. Oh ini. Besoknya lagi datang lagi Rasulullah mengatakan lagi, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun ahli jannah. Akan datang sebentar lagi di hadapan kalian dari pintu itu seseorang yang menjadi ahli surga. Sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah berturut-turut. Salah satu sahabat penasaran, amalan apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terhadap orang ini bahwa orang ini min ahlil jannah. Diteliti sampai tidur di rumahnya, dilihat tidak ada amalan istimewa, malah dia tidak pernah bangun malam. Udah 3 hari di rumahnya, pulang. Sebenarnya saya bertamu di sini hanya ingin tahu amalan apa yang saudara lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan Anda min ahlil jannah. Ya, saya ingin meniru, saya juga ingin termasuk ahli surga gitu. Ya, sebagaimana yang engkau lihat, saya tidak punya amalan istimewa. Tapi kata orang ini, saya punya amalan yang tidak pernah saya tinggalkan setiap malam. Apa? Saya berusaha lapang dada.
berusaha tidak iri, tidak dengki terhadap anugerah, karunia, nikmat yang diberikan kepada seseorang. Berusaha memaafkan. Saya tidak hasud. Oh, kata sahabat ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Anda min ahli jannah. Luar biasa. Jadi sebelum tidur, amalan ini bisa kita amalkan. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak iri, tidak hasud terhadap anugerah, nikmat karunia yang diberikan kepada orang lain. Sudah qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang terbaik. Setiap orang tentu rezekinya beda-beda ya. Ada yang diberikan kekayaannya digunakan untuk ibadah. Ada yang diberikan kemiskinannya menjadikan kesabaran dia menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan seterusnya. Ini merupakan anugerah karunia yang diberikan kepada setiap orang, yang terbaik untuk mereka tentunya ya. Ya beda-beda lah ya. Nah, kita harus qanaah. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Itulah yang menyebabkan dia dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahlil jannah. Ini kami kira beberapa amalan yang ringan yang bisa kita amalkan sebelum tidur. Banyak sebenarnya riwayat ya. Seperti misalnya dalam satu riwayat itu Rasulullah menganjurkan agar membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, illa kuffirat anhu khotayahu walau kanat misla zabadil bahr. Maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Tentu dosa di sini maksudnya dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, penjelasan yang begitu bagus, begitu mantap. Jadi kalau saya pribadi simpulkan, ada dua amalan besar. Pertama amalan lahir, kemudian kedua amalan batin. Amalan lahirnya kita ambil wudhu, kemudian kita baca doa, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun, kemudian kita baca doa, ayat kursi, dua ayat terakhir, ayat kursi, kemudian keempat dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, kemudian baca doa ya Ustaz. Ya, membaca doa bismikallahumma ahya bismikallahumma. Kemudian apa lagi Pak Ustaz? Bangun tidur, alhamdulillah. Bangun tidurnya alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita kalau tidak perlu jangan bergadang. Nah, betul. Langsung tidur untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam. Jadi agar bisa bangun malam. Iya, jadi dan tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah.